Selamat pagi, siang, atau sore untuk teman-teman. Oke, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran khusus berisi tentang pengimbasan AKM bagi teman-teman, rekan kerja saya di SD Kristen Karis Malang. Saya sendiri adalah Mega Priskawati. Saya guru kelas 4 SD di SD Kristen Karis Malang. Jadi begini teman-teman, saya sudah mengikuti BIMTEK seri AKM angkatan 2 dan setelah mengikutinya saya harus menyelesaikan program pengimbasan AKM sekaligus untuk mengajak teman-teman segera mengikuti BIMTEK juga seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ujian nasional yang ada pada setiap jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, akan ditiadakan, dan sebagai gantinya akan ada yang disebut AN atau Asesmen Nasional. Apa sih asesmen nasional itu? Jadi asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu dari setiap sekolah. Tujuannya bukan untuk menentukan kelulusan dari murid-murid, tetapi lebih ke memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara menyeluruh dari setiap sekolah yang ada di Indonesia. Asesmen nasional sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Nah, tentang AKM, ini yang akan lebih banyak kita bahas. AKM itu apa? AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh murid-murid kita untuk mengembangkan kapasitas diri dan bisa berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi, asesmen kompetensi minimum ini adalah suatu pengukuran yang digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan dasar siswa yang harusnya mereka miliki ketika nanti mereka akan terjun ke dunia nyata bersama dengan masyarakat, seperti itu. Ada 2 kompetensi dasar yang akan diukur melalui AKM, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Namun di sini bukan berarti bahwa hanya berfokus pada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja, tidak ya teman-teman. Tapi literasi membaca dan numerasi di sini dianggap sebagai 2 kompetensi dasar atau 2 kemampuan dasar yang bahkan bisa digunakan oleh siswa untuk lintas mata pelajaran juga. Seperti itu. Jadi bisa dalam hal pelajaran IPS pun juga bisa, IPA dan lain sebagainya. Pesertanya di sini diikuti oleh 30 peserta didik kelas 5, karena kita ada di jenjang SD ya. Jadi 30 peserta didik di kelas 5 yang dipilih secara acak, bukan sekolah yang memilih namun dipilih secara acak, seperti itu. Kenapa? Kenapa tidak keseluruhan? Sekali lagi saya tekankan, asesmen kompetensi minimum di sini bukan yang merupakan salah satu komponen dari AN atau asesmen nasional, bukan penentu kelulusan dari siswa. Jika dahulu UN diikuti oleh seluruh siswa karena itu menentukan siswa lulus atau tidak, tapi untuk AKM di sini dipilih secara acak karena AKM sebagai bagian dari AN di sini berfungsi untuk memetakan mutu sekolah secara keseluruhan, mutu sistem pendidikan kita secara keseluruhan, sehingga hanya diperlukan sampel dari keseluruhan populasi, seperti itu. Nah, untuk bentuk soal yang akan dikerjakan pada saat AKM itu adalah pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Jika pada sistem UN bentuk soalnya itu hanya pilihan ganda, maka di sini ada banyak variasi bentuk soal yang lebih memberikan kesempatan bagi siswa supaya siswa ini bisa benar-benar menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya, seperti itu.
saya akan kembali lagi ke sini. Nah, tapi asesmen nasional di sini tidak hanya berfokus pada asesmen kompetensi minimum yang melihat perkembangan kognitif dari siswa, tetapi juga ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Survei karakter di sini untuk apa? Di sini pemerintah utamanya dalam hal pendidikan ya, tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif siswa, tidak hanya berfokus pada perkembangan kognitif siswa selama mengikuti proses pembelajaran pada jenjang tertentu, tetapi juga melihat bagaimana pertumbuhan atau perkembangan sosio-emosional siswa selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, karena itulah diperlukan yang namanya survei karakter. Survei karakter ini untuk tujuan kedepannya adalah diharapkan supaya para generasi muda yang ada di Indonesia ini, para siswa yang ada di Indonesia ini, memiliki kemampuan kompetensi global. Karena memang sekarang kita berada pada zaman globalisasi dengan mudahnya akses para siswa untuk mempelajari banyak hal dari luar negara, namun mereka tetap bisa berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, jadi harapannya nanti adalah para siswa kita memiliki profil pemuda Pancasila. Inilah profil pemuda Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Jadi tujuan besar kita nanti salah satunya adalah mengembangkan karakter juga, sehingga para murid kita memiliki nilai-nilai Pancasila dalam dirinya. Yang ketiga, akan ada survei lingkungan belajar juga sebagai salah satu komponen dari asesmen nasional, di mana survei lingkungan belajar ini digunakan untuk melihat kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah, karena tentu saja itu sangat berdampak pada proses pembelajaran siswa dan juga kualitas siswa, kemampuan siswa secara kognitif maupun karakter juga, seperti itu. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini, seluruh guru akan dilakukan asesmen untuk mengetahui, untuk pemerintah bisa mengukur kualitas dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan di sekolah dan bagaimana iklim di sekolah kita, seperti itu. Nah, jadi itulah yang saya bisa tampilkan mengenai sesi AKM dan asesmen nasional yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Nah, saya juga mengajak teman-teman untuk segera mengikuti BIMTEK seri AKM. Jadi caranya seperti ini, teman-teman. Saya akan membuka browser saya. Teman-teman bisa ketik guru belajar. gurubelajar.kemdikbud.go.id di sini. Ini adalah portal resmi dari pemerintah untuk kita semua para pendidik agar bisa belajar banyak hal. Nah, di sini ada banyak pilihannya, tapi jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Loginnya menggunakan akun SIM PKB. Jika teman-teman belum mengetahui akun SIM PKB teman-teman beserta passwordnya, bisa segera menghubungi officer kita, yaitu Miss Embun, untuk bisa segera mengetahui akun teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah melakukan login, maka di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa langsung menuju asesmen kompetensi minimum. Disediakan beberapa angkatan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah mengikuti BIMTEK-nya angkatan kedua. Sudah saya lalui, sudah saya tuntaskan. Teman-teman bisa mengikuti angkatan yang selanjutnya. Di situ ada rentang waktu yang diberikan, teman-teman bisa menyesuaikan dengan load kerja teman-teman di sekolah, sehingga mungkin teman-teman bisa merencanakan
waktu yang tepat untuk mengikuti agar bisa maksimal seperti apa. Jangan khawatir, saya merasa bahwa setiap materi yang diberikan pada BIMTEK ini bisa kita pelajari secara mandiri, bahasanya mudah dimengerti, dan tentunya contoh-contoh soal di dalamnya, yang penting ini ya teman-teman ya, contoh-contoh soal yang ada dalam materinya itu sangat konkret begitu. Jadi ini sangat membantu sekali bila kita pergunakan untuk proses pembelajaran kita sendiri. Saat kita membuat soal untuk mengukur kemampuan siswa setelah kita memberikan pembelajaran tertentu, ini sangat membantu. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa mengikutinya dengan cara seperti ini. Dan nanti jika sudah tuntas mengikuti BIMTEK, maka teman-teman bisa melakukan pengimbasan juga. Seperti itu. Sekali lagi saya mengingatkan, kita di sini memang seorang guru, tapi hendaknya kita tidak berhenti belajar, salah satunya dengan mengikuti guru belajar dengan BIMTEK yang ada, yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tentunya bukan hanya untuk meningkatkan kualitas diri kita, tentu tujuan yang lebih besar adalah membantu para murid kita untuk memiliki kualitas yang lebih baik lagi, tentunya di masa globalisasi ini meskipun pada masa pandemi. Jika teman-teman menginginkan dampak yang besar terjadi, maka mulailah dari diri teman-teman sekarang juga. Segera mengikuti BIMTEK seri AKM ya. Terima kasih untuk waktunya sudah menonton video pembelajaran yang saya buat. Kiranya memudahkan teman-teman. Jangan ragu untuk bertanya pada saya secara langsung jika teman-teman mengalami kendala atau kebingungan saat mengikuti BIMTEK AKM. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati.